Alhamdulillahilladzi jabarul qahar al-azizul ghafar khaliqul jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ikhwatal Islam rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, tidak henti-hentinya bergulir. Dia telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena kita tahu dalam kondisi saat ini kita dalam kondisi aman dan bahagia. Makanya dalam salah satu sunnah Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi dari Talha bin Ubaidillah, Rasulullah SAW mengajar, memberikan tuntunan kepada kita untuk mengawali bulan, memasuki bulan yang mulia, memasuki setiap bulan. Bahkan teristimewa bulan yang datang menyapa saat kita, yang datang sama kita saat ini, yaitu bulan Ramadan. Sudahkah kita mengucapkan doa yang Rasul ajarkan kepada kita? Nah, tadi siapa yang mengucapkan doa tadi? Masuk ya maghrib, atau kalau seandainya belum, mari kita sama-sama mengucapkan doa berikut ini. Ya, Allahumma ahillahu alaina. Baca Pak jemaah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Inilah Rasulullah yang ajarkan kepada kita. Artinya, ya Allah, dengan kehadiran hilal bulan kepada kami, jadikanlah untuk kami dalam kondisi aman dan dalam kondisi beriman, selamat dalam kondisi beragama Islam. Masya Allah, luar biasa. Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku adalah Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan, sama Allah. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa bulan hilal ini merupakan keistimewaan dalam agama kita. Makanya dalam ayat dalam Quran, yas'alunaka 'anil ahillah. Nah, gitu ya. Muhammad, kalau seandainya ada yang bertanya tentang hilal, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ini menanda waktu dan untuk pelaksanaan haji untuk manusia. Ikhwatalillah, berjumpa dengan Ramadan ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar sekali. Satu karunia yang sangat luar biasa. Karena bulan Ramadan kesempatan emas untuk memperbanyak bekal kita untuk pulang kampung ke akhirat. Karena kita disuruh di dunia ini hanya merantau di dunia. Jangan berlama-lama di sini. Ini bukan tempatnya orang-orang mukmin. Tempatnya orang mukmin berada di akhirat, yaitu ketika memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatalillah, di antara yang menunjukkan betapa besarnya nikmat berjumpa dengan Ramadan adalah sebuah hadis berikut ini tentang dua orang
yang berkawan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Talha bin Ubaidillah bercerita, ada dua orang yang tiba di Madinah, datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya memeluk Islam di waktu bersamaan. Salah seorang dari mereka, Masya Allah, semangatnya luar biasa beribadah. Semangat beribadah dibandingkan dengan kawannya yang satu. Lalu, apa yang terjadi? Yang dia beribadah ini ikut berjihad. Ikut berjihad di kancah peperangan, dan akhirnya dia menemui syahid di Allah Subhanahu wa taala. Temannya satu lagi memiliki usia yang lebih panjang 1 tahun dengan temannya tadi. Nah, setelah 1 tahun berikutnya, orang kedua ini wafat. Talha bin Ubaidillah ketika itu mengatakan, dia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku berada di depan pintu surga. Lantas orang yang meninggal, aku bermimpi seakan-akan aku berada di depan pintu surga. Ternyata aku bersama kedua orang tersebut. Nah, ketika itu datanglah seorang dari dalam surga yang bertugas membuka pintu surga. Lantas orang yang meninggal lebih belakangan dipersilahkan untuk memasuki surga terlebih dahulu. Orang yang bertugas membuka pintu surga kembali datang. Barulah yang gugur sebagai syahid dipersilahkan masuk ke dalam surga. Lalu keduanya menemuiku. Keduanya tadi menemuiku dan mengatakan, kembalilah, karena waktumu belum tiba. Pada pagi harinya, Talha bin Ubaidillah menceritakan mimpi ini ke banyak orang. Ya. Orang-orang pun terheran-heran dengan mimpi tersebut. Pada akhirnya mimpi ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kalian harapkan? Tanya Rasulullah SAW. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, mengapa yang lebih rajin beribadah dan gugur sebagai syahid di jalan Allah SWT malah masuk surga belakangan? Rasulullah menjawab, bukankah orang yang kedua berumur 1 tahun lebih panjang dibanding orang yang pertama? Benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajukan pertanyaan, bukankah orang yang kedua berjumpa dengan Ramadan dan berpuasa di Ramadan? Betul ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kembali mengajukan pertanyaan, bukankah orang yang kedua sholat sekian rakaat dalam setahun? Betul ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyatakan, sungguh perbedaan derajat keduanya di surga lebih jauh dibandingkan jarak langit dan bumi. Ya Allah, ini hadis ini dari Ahmad. Hadis ini menunjukkan betapa dahsyatnya istimewa orang yang diberikan umur yang panjang kembali bertemu dengan Ramadan. Lalu pertanyaannya, sudahkah hati kita gembira bertemu dengan Ramadan saat ini? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Makanya Allah, selisih setahun itu bisa menyebabkan perbedaan yang signifikan. Nah, perbedaan yang sangat jauh menyebabkan orang yang kedua mendapat derajat yang lebih tinggi daripada kawannya yang gugur sebagai syahid. Modal kematian yang juga mendapatkan kedudukan tinggi dan tidak dilakukan lagi besarnya pahala. Nah, adapun orang yang kedua, ia meninggal di atas tempat tidurnya, jangan lupa. Bertambahnya umur dalam ketaatan dan kebaikan adalah suatu nikmat yang luar biasa. Nah, karena itu sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, mereka yang panjang usianya tapi baik amalnya. Tetapi sebaliknya, sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang usianya tapi jelek amalnya. Makanya bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada Anda, umur yang panjang. Mungkin ada di depan kita ada umur yang panjang,
Jamaah, Pak Alif berapa umurnya? Pak Alif, Masya Allah ini panjang usianya. 7 berapa? Pak Alif? Mana Pak Alif? 74, Masya Allah. Barakallahu fikum. Luar biasa. Nah, yang lain siapa? Ada yang melebihi itu? Nggak ada. Tunjuk tangan. Kalau ada, minta hadiah kepada penitia. Ya, ini Allah. Nah, maksud saya di sini, saya ingin menyampaikan, kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih. Makanya Rasulullah SAW ketika datang Ramadan telah mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang pada Anda bulan yang penuh keberkahan. Memberikan kabar gembira para sahabat, luar biasa. Begitu juga saat ini kita gembira dengan datang Ramadan karena bulan yang penuh berkah. Nah, begitu juga dalam sebuah hadis yang lain, apabila malam pertama bulan Ramadan ya telah datang, maka seluruh pintu-pintu surga terbuka. Seluruh pintu-pintu surga terbuka, tidak satu pun pintu surga itu tertutup. Dan seluruh pintu-pintu neraka tertutup rapat-rapat. Tidak satu pun pintu neraka terbuka selama Ramadan. Dan seluruh syaitan-syaitan dibelenggu selama Ramadan. Diikat, tidak berkuasa, tidak leluasa untuk menggoda manusia. Khususnya hamba Allah. Dan ada yang memanggil. Apa panggilannya? Ada panggilan dari langit. Ya baghiyal khair, aqbil. Wa ya baghiyal syarr, aksir. Wahai para pencari kebaikan, ini datang. Inilah waktunya Anda untuk menunaikan kebaikan yang banyak. Wahai para pencari kejahatan, tahanlah, berhentilah. Ini bukannya saatnya Anda untuk bermaksiat lagi. Dan di ujung hadis itu Rasulullah menyatakan, Allah sengaja memerdekakan hambanya setiap malam. Itu terjadi setiap malam. Allah merdekakan hambanya dari api neraka. Itu terjadi setiap malam, malam Ramadan. Ikhwatal iman, berbahagialah orang-orang yang bergembira, orang-orang yang bertemu Ramadan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah manfaatkanlah waktu Ramadan, tidak banyak waktunya. Cuma ayyam ma'dudat, kata Allah SWT. Hanya waktu-waktu yang berbilang saja. Apalagi kita berdiri di akhir zaman, waktu begitu cepat. Kenapa? Ya, gak lama lagi. Hancur, luluh, hantar dunia ini. Kenapa? Karena insya Allah pasti terjadi. Kiamat pasti akan terjadi. Dan kita berada di akhir zaman. Makanya ciri-ciri akhir zaman itu adalah takrur zaman. Waktunya dekat. Semakin dekat, semakin pendek waktu kita beribadah. Makanya Allah manfaatkanlah usia kita untuk mentaati Allah SWT. Mumpung Allah berikan kepada kita, datang Ramadan kepada kita. Makanya inilah Allah pilih kita menjadi hamba Allah untuk memperbaiki diri selama Ramadan. Ya Allah, cukuplah hadis, 3 hadis yang telah kita sampaikan tadi untuk menjadi momen kebaikan untuk kita semua. Allah berjanji akan ampunkan dosa yang berlalu. Modalnya puasa di siang hari, malam hari qiyam, ya. Terus yang spesial di penghujung Ramadan, wa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Luar biasa. Ini hadisnya. Ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya sama. Agar dosa-dosa yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang saya berpuasa di siang hari, malam hari qiyam Ramadan, dan penghujung Ramadan, ya maksimal ibadah. Ya targetnya apa? Lailatul Qadar. Ya, luar biasa. Allah turun tangan untuk menginformasikan kebaikan, keberkahan di malam Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ya war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kalian apa itu malam Qadar, kata Allah SWT? Yaitu Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Allah. Lihat, tadi Bapak Alif umurnya 74. Tetapi ada ketika Pak Alif beribadah satu malam, malam terakhir, malam Qadar itu, tapi mengalahkan usianya itu.
Luar biasa. Inilah keistimewaan kebahagiaan orang-orang yang beriman ketika datang Ramadan. Apalagi dia mendapatkan malam kemuliaan penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah sampaikan tuntas ibadah kita di bulan Ramadan dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan sebagai motivasi awal Ramadan, mudah-mudahan kita semangat sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.